Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita baca ayat 23a. 23a. Sudah? 23 ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, pendek ya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kalau di pelajaran matematika ya, pelajaran matematika itu ada disebutkan kalimat matematika, ada kalimat matematika. Jadi kalau kalimat seperti ini, jika titik-titik maka titik-titik itu disebut dengan implikasi, gitu ya, implikasi. Jadi sebab akibat, jika maka, gitu ya, jika maka. Tadi dikatakan, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Cuma Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sering lebih fokus kepada akibat, begitu ya. Kita sering menyoroti akibat tanpa kita menekankan kepada apa penyebabnya, tapi akibatnya. Dan selalu kita memperhatikan apa akibatnya, apa dampaknya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, selalu kita melihat orang-orang Kristen itu sebagaimana dunia melihat orang Kristen itu, dari segi apa akibatnya, tanpa memperdulikan penyebabnya, gitu ya. Misalnya pola hidup Kristen itu seperti ini. Jadi pola hidupnya itu yang mereka perhatikan tanpa menelusuri mengapa pola hidupnya seperti itu, gitu ya. Apa yang membuat, apa yang menyebabkan pola hidupnya seperti itu, gitu ya. Dan biasanya akibatnya ini selalu berfokus kepada praktek hidup kita, action kita, tindak tanduk kita. Inilah yang selalu disorot dan diperhatikan oleh orang, tanpa kita mempersoalkan apa yang menyebabkan kita menjadi seperti itu. Kekristenan itu seperti itu, kelakuannya seperti itu, pola hidupnya, tidak melihat apa yang membuat mereka seperti itu, gitu ya. Padahal kalau kita lihat di ayat ini, saya percaya bahwa kita mengerti, memahami, karena di samping singkat, pendek, juga dia tegas dan jelas. Karena dikatakan tadi di ayat 23a itu, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Sebagaimana saya katakan tadi, selalu orang melihat, kalau sungai selalu dilihat hilirnya, atau kalau misalnya
ular yang selalu disoroti ekornya, tidak melihat bulu atau kepala, ya. Jadi di sini yang diperhatikan adalah perintah. Perintahnya apa? Ya tentu perintahnya itu banyak. Perintahnya itu tentu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, action kita di tengah-tengah hidup sehari-hari, bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga, ya. Bagaimana kehidupan orang Kristen itu sehari-hari di tengah-tengah keluarga mereka. Bagaimana hidup suami istri. Bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Ya, tentu itulah yang dilihat oleh orang banyak. Para tetangga melihat bagaimana hubungan seorang suami dengan istri, dan bagaimana hubungan orang tua dengan anak-anaknya, dan bagaimana hubungan antara yang bersaudara. Berarti masalah melakukan perintah Allah tentu berkaitan dengan apa yang kita lakoni, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Itulah yang dikaitkan orang tentang melakukan perintah Allah. Namun sebagaimana saya katakan tadi, orang lebih menyoroti, mempersoalkan apa yang dilakukan, tanpa mereka memfokuskan kepada apa yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu, gitu ya. Sedangkan tadi dikatakan oleh firman Tuhan, jika kamu mengasihi aku, gitu ya. Berarti saudara akan kasih Tuhan, kita dapat melakukan segala perintah Allah. Syaratnya adalah jika kita mengasihi Allah. Itulah syaratnya. Kita dapat melakukan segala perintah Allah. Kita dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan dalam hidup kita sehari-hari. Itu ditentukan jika kita mengasihi Allah, gitu ya. Dan sebenarnya kalaupun kita kaitkan ini di tengah-tengah hidup kita sehari-hari, dan inilah landasannya. Jika kita mengasihi seseorang, jika kita mengasihi orang tua kita, maka dengan sendirinya kita akan menuruti apa yang telah ditetapkan oleh orang tua kita, gitu, ya. Tapi yang terjadi di dalam kehidupan kebanyakan orang, ketaatannya kepada orang tuanya bukan dilandasi oleh karena dia mengasihi, melainkan karena dia takut. Banyak anak-anak melakukan satu pekerjaan hanya karena dia takut akan sanksi yang diberikan oleh orang tuanya. Jika dia tidak melakukannya, maka dia dapat hukuman. Maka inilah yang menggerakkan dia untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dan bahkan sering di tengah-tengah kehidupan kita seperti itu. Kita mengerjakan segala pekerjaan kita adalah dilandaskan oleh karena kita takut akan murka Allah. Begitu ya. Jadi takut akan murka Allah itulah
yang menggerakkan kita untuk melakukan banyak pekerjaan di tengah-tengah hidup kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah demikian? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa seluruh agama landasan mereka melakukan aktivitasnya adalah dengan berlandaskan karena mereka takut akan murka Allah. Sehingga orang-orang yang mengkhotbahkan pun memakai ini menjadi alat untuk memotivasi jemaatnya. Kalau kamu tidak melakukannya, Allah murka. Kalau kamu tidak mengerjakannya, Allah menghukum kamu. Inilah umumnya pengajaran-pengajaran di agama-agama ini. Tapi ini menjadi berembes juga kepada banyak gereja, sehingga banyak hamba Tuhan, banyak pendeta mengajarkan dan mengkhotbahkan seperti ini, menjadi serupa seperti ajaran-ajaran di luar sana. Dan bahkan kalau saya katakan tadi karena takut, ya sekarang yang kedua adalah karena diberi upah, begitu ya, karena diberi upah. Sama dengan anak-anak juga sering dijanjikan. Orang tua menyuruh anaknya mengerjakan sesuatu dengan iming-iming. Kalau kamu nanti mengerjakannya, Bapak, Mama memberikan sesuatu, gitu ya. Kalau tadi adalah dengan gertakan, dengan ancaman. Kalau kamu tidak mengerjakannya, Bapak pukul. Kalau kamu tidak melakukannya, Mama cubit. Begitu ya. Di satu pihak demikian. Tapi di pihak lain, ya iming-iming jadinya. Dan bahkan iming-iming ini pun sering tidak ditepati, tidak direalisasikan. Jika kamu mengerjakannya, maka Mama akan kasih ini, gitu ya. Jadi berarti saudara dikasih Tuhan, sudah menjadi kebiasaan bagi orang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu berdasarkan dua hal ini. Yang satu adalah karena takut menerima hukuman, dan yang kedua karena diiming-imingi hadiah, ya. Dan inilah sesungguhnya ciri-ciri agama. Tapi firman Tuhan tadi bukan demikian. Tidak dikatakan tadi jika kamu, ayat 23 tadi, ya Pak, jika seorang takut hukumanku, maka dia pasti akan melakukan perintahku. Bukan demikian. Jika seseorang mengharapkan berkat dari aku, maka dia pasti akan mengerjakan perintahku. Gitu. Bukan. Tapi ternyata sekarang banyak pengajaran yang mengajarkan seperti itu. Jika kau memberi, maka kamu akan diberikan, gitu ya. Termasuk persembahan-persembahan kita, gitu ya. Jika kau memberi, padahal sebenarnya itu berlaku adalah hukum Allah, bukan sifat Allah, seperti itu. Tapi pengajaran itu menempatkan hukum itu menjadi sifat dari Allah. Jika kau memberikan,
maka Tuhan memberkatimu, gitu ya. Jadi artinya berkat Allah itu tergantung kepada bagaimana kita royal untuk memberi. Termasuk persembahan-persembahan biasa, termasuk persepuluhan, termasuk bersosial kepada orang lain. Ini dianggap sebagai syarat Tuhan memberi. Tuhan memberi. Itulah ajaran-ajaran yang sudah terbiasa diajarkan. Padahal Tuhan itu tidak tergantung apa yang kita perbuat. Perbuatan, perlakuan kita tidak mempengaruhi kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan tidak bergantung atas kebaikan atau ketaatan kita. Tapi sering pemahaman ini menjadi ditakuti, sehingga banyak orang tidak mengajarkannya, tidak mengkhotbahkannya. Misalnya, kalau kamu tidak taat, apakah Tuhan tetap mengasihimu? Gitu kan? Kalau dijawab, iya tetap Tuhan mengasihi. Ini dianggapnya menjadi satu pengajaran yang berbahaya, sepertinya menyuruh orang untuk tidak taat. Apa bedanya taat dengan tidak taat, begitu ya? Apa bedanya taat atau tidak taat? Kalau toh kasih Tuhan itu sama, begitu ya? Karena kita tadi sudah terbiasa takut akan hukuman dan tergiur akan iming-iming, gitu kan? Manusia itu sudah terbiasa seperti itu, dan agamalah yang mengajarkannya. Manusia itu sudah terbiasa takut akan sanksi, takut akan ganjaran, takut akan hukuman. Di lain pihak, mereka tergerak, mereka termotivasi, mereka terdorong karena ada iming-iming, ada upah, gitu ya. Dan kalau ini terjadi di gereja, maka sebenarnya jemaat Tuhan ini tidak sama dengan umat-umat yang lain di luar sana. Tapi saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita fokus kepada penyebabnya. Fokus kepada penyebabnya. Penyebabnya adalah jika seseorang mengasihi Tuhan, gitu ya. Jika seseorang mengasihi Tuhan, maka orang itu pasti menuruti segala perintah Tuhan, gitu ya. Jadi penggerak dan pendorong seseorang untuk melakukan segala perintah Tuhan adalah jika dia mengasihi Tuhan. Itu pendorongnya. Inilah penggeraknya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kalau dikasih Tuhan, kita pertanyakan diri kita. Apakah syarat ini kita miliki untuk kita eksis melakukan segala perintah Tuhan? Tinggalkan dulu segala perintah untuk melakukan segala perintah. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru untuk melakukan segala perintahnya. Tapi pertanyakan dulu penyebabnya, apakah sudah terpenuhi? Apakah sudah tergenapi penyebabnya?
Penyebabnya tadi apa? Jika aku mengasihi Tuhan, gitu ya, kalau kita bawa kepada diri kita. Jika aku mengasihi Tuhan, maka aku akan melakukan segala perintah-perintah Tuhan, gitu ya. Boleh aja misalnya kita tulis itu di dinding besar, di kertas kita tempel. Karena ini kan ada ayatnya kan. Yohanes 14 ayat 23 bagian A tadi. Jika aku mengasihi Tuhan, maka aku akan melakukan segala perintah Tuhan. Jadi kita tidak melihat ekornya itu. Kita tidak memfokuskan ekornya. Ekornya tadi apa? Melakukan perintah-perintahnya. Bukan ini yang mau kita fokuskan. Sekarang yang kita fokuskan adalah kita pertanyakan, apakah aku sudah sungguh-sungguh mengasihinya, gitu kan? Kalau ini sudah terrealisasi, maka akibatnya ini secara otomatis, secara dengan sendirinya terlaksanakan. Ya, jika kita mengasihi Tuhan, maka akan dengan sendirinya kita akan melakukan segala perintah-perintahnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana sering saya katakan di tempat ini, seseorang tidak bisa memberikan sesuatu yang dia tidak punyai, kan gitu kan? Seseorang tidak akan bisa memberi sesuatu kalau orang itu tidak memiliki sesuatu itu. Seseorang tidak akan bisa menyalurkan sesuatu jika orang itu tidak memiliki sesuatu itu. Sekarang bagaimana pertanyaannya? Jika kita mengasihi, nah sekarang pertanyaannya, bagaimanakah aku bisa mengasihi Tuhan? Begitu kan? Bagaimana aku mengasihi Tuhan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ayat itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada rangkaian-rangkaiannya. Sebelum kepada ayat ini tentu harus ada ayat yang lain. Dan sebenarnya itulah yang terjadi pada lagu. Ada 2 lagu saya mau sampaikan kepada kita, atau ada 3 lagu gitu ya. Kasih dari surga memenuhi tempat, kasih dari nyembah surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Ini berbicara kasih. Dari mana kasih? Dari surga. Berarti tadi berbicara jika seseorang mengasihi, ya? Jika seseorang mengasihi, padahal sebelum hal ini ada lagi sebelumnya, yaitu kasih yang dia terima, yaitu kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir. Ya, mengalir. Jadi kalau misalnya mau kita ragakan nyanyikan ini,
terima. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Gitu ya. Jadi ada sebelum ayat ini ada kaitannya, ada sumbernya. Tidak ujung-ujung ayat ini. Jika seseorang mengasihi aku, sebagaimana saya katakan tadi, seseorang tidak akan bisa memberikan sesuatu jika orang itu tidak memilikinya. Bagaimana seseorang bisa mengasihi Tuhan Allah sementara dia tidak punya kasih? Makanya harus dia terima kasih itu, miliki kasih itu. Sebagaimana pujian tadi, kasih dari surga memenuhi kita semua, memenuhi ruangan ini, memenuhi bumi ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, kasihnya memenuhi jagat raya, kasih Tuhan memenuhi Indonesia. Dulu pernah itu judul KKR ya, tahun berapa itu ya? Ya tahun 70-an berapa? Tahun 80-an. Kasih melanda Indonesia, itu aja tuh bos. KKR besar-besar bisa mayasa. Kasih melanda. Jadi kasih harus kita terima. Pertanyakan dulu. Sebelum engkau mempertanyakan apakah engkau mengasihi Tuhan, tapi pertanyakan dulu, apakah aku sudah menerima kasih-Nya? Makanya seringlah nyanyikan pujian ini. Berarti kasih dari surga memenuhi tempat ini. Rauh kasih dari Bapa, kasih dari Yesus mengalir. Ya, kita ragakan aja. Ya, mengalir di hati. Gitu ya. Sehingga saat ini kita nyanyikan, barulah kita bisa menyanyikan pujian yang lain. Apa pujian yang lain? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi tidak mungkin hal ini terrealisasi sebelum kita mengalami pujian yang pertama tadi. Amin. Amin. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Sekalipun dalam satu pujian kita melompat ke pujian ini, tapi harus tetap kita imani bahwa kita sudah mengalami penerimaan kasih dari Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tidak mungkin orang mengasihi Yesus kalau dia tidak memiliki kasih. Tidak mungkin seseorang memberikan sesuatu kalau orang itu tidak memiliki sesuatu. Tidak mungkin orang dapat mengasihi Yesus kalau orang itu tidak berlimpah dengan kasih yang diterimanya dari surga. Kasih dari Bapa, kasih dari Yesus. Sekarang bagaimana kita menerima kasih-Nya? Ya. Tadi saya katakan ada berapa pujian tadi? Ada 3. Sudah berapa? 2. Baru 2 ya. Nah, yang ketiga adalah karena tadi masuk pujian kita kan tadi ya. Ya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Kau. Ku kasih Kau dengan kasih. Ya.
Jadi lagu pertama tadi, kasih dari